Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Amru dengan NIM 22059160. Berasal dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai uji regresi linear logistik biner dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Statistika Multivariat. Baik, langsung saja kita mulai untuk pengolahan datanya. Pertama itu kita sudah dapat data dari Excel yang telah disediakan. Langsung saja kita copy paste ke dalam aplikasi SPSS ini. Nah, apabila sudah di copy paste, kemudian kita itu mengganti beberapa identitas dari yang telah kita copy paste dan kita langsung ke variable view. Nah, identitas ini kita ganti dengan pertama X1, yang kedua X2, dan yang ketiga Y. Nah, apabila sudah diubah, kita kembali ke data view, pilih kolom analyze, kita ambil regression dan pilih binary logistik. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, kita pindahkan X1 ini ke, oke, pertama Y dulu, kita pindah ke dependen, X1 dan X2 menjadi covariate. Nah, apabila sudah kita pindahkan X1, X2, dan Y ini, kita pilih untuk sebelum itu kita untuk terlebih dahulu men-save-nya. Apabila keluar fitur ini kita klik dan pilih probabilities dan juga group membership. Apabila sudah dipilih, kita klik continue. Sebelum itu kita klik dulu option untuk memilih yang pertama classification plot, Hosmer Lemeshow goodness of Fear, iteration history, dan juga CI for EXP. Apabila sudah dipilih semuanya, kita klik continue. Semua proses telah diselesaikan, kita klik OK. Nah, di sini kita sudah, nah di sini kita sudah dapat hasil outputnya. Langsung saja kita analisis. Yang pertama itu ada menguji kelayakan model regresi untuk melihat kelayakan dari model. Nah, kita bisa lihat pada tabel Hosmer and Lemshow. Nah, di tabel Hosmer and Lemshow ini terdapat signifikasinya sebesar 0,63. Itu nilainya lebih besar dari 0,05. Sehingga hipotesis nolnya diterima dan hipotesis satunya ditolak. Kesimpulannya, modelnya sesuai dengan data. Nah, yang kedua itu melakukan analisis dengan uji overall atau secara keseluruhan. Ini kita lihat pada bagian omnibus test. Nah, omnibus test terdapat signifikasinya sebesar 0,00, 0,00, itu nilainya lebih dari 0,05. Sehingga hipotesis 0 ditolak dan hipotesis satunya diterima. Kesimpulannya itu terdapat pengaruh paling sedikit satu variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, yang ketiga itu uji parsial. Kita bisa lihat pada tabel variabel in the equation. Nah, di sini X1-nya memiliki signifikasi 0,30 atau lebih besar dari 0,05. Sehingga tidak berpengaruh signifikan atau hipotesis nolnya diterima. Selanjutnya di
di X2-nya memiliki signifikasi sebesar 0,293 atau lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan atau hipotesis nolnya diterima. Yang terakhir itu ada konstan. Konstan itu sebesar 0,02 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan kesimpulan ini berpengaruh secara signifikan atau hipotesis nolnya ditolak. Nah, yang keempat itu ada koefisien determinasi. Nah, kita bisa lihat pada tabel bagian model summary. Nah, di sini terdapat menjelaskan tentang variabel dependence sebesar 29,2%. Sementara itu sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 70,8% yang didapat dari 100% dikurang 29,2%. Nah, yang kelima itu ada klasifikasi tabel. Kita bisa lihat pada classification tabel. Nah, di sini presentasi untuk ketepatan Y secara keseluruhan sebesar 73,7%, di mana presentasi 0,0-nya sebesar 74,4% dan 1,00-nya sebesar 73%. Nah, yang terakhir itu ada model logistik. Kita bisa lihat lagi pada variable index equation. Di sini, di mana untuk X1-nya itu sebesar 1,535, X2-nya 0,746, dan yang konstannya itu sebesar min 1,196. Nah, baiklah demikianlah presentasi dari hasil analisis saya mengenai uji regresi linear, logistik biner pada aplikasi SPSS. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila ada kurangan, mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.